sebelum, jadi kalau Anda ini sudah berhandai-handai semua, seandainya, sementara KPU sudah membuat ketentuan yang Anda andai-handaikan ini nggak masuk dalam perdebatan. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja, hanya ingin cari panggung Anda ini saya lihat. Dan sebelumnya saya nggak kenal orang ini, saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu cari panggung, selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas betul saya untuk debat, apalagi diskusi dengan orang macam ini. Cukup Bang Karni. Ini dia mau jawab, yuk halangi coba. Oh, ini Daniel mau jawab. Rocky punya Ngapain yuk? punya simulasi lain nggak Om Rocky? Punya simulasi lain nggak? Punya, masih banyak. Tenang. Geser aja simulasi, jangan yang ini. Menjawab pelanggaran HAM. Saya cicil. Kalau bisa ada simulasi lain Bang Rocky. Oke, jadi bagaimana yuk mau akal sehat? Dengan Karena gini, saya bantu jawab ya Bung Rocky ya. Karena ini nggak akan fair kita bahas di forum kecil. Saya fair, Jadi dua-duanya gini, saya tanya. presidennya Mbak Habibie lewat, Gus Dur lewat, Ibu Mega juga lewat. Di zaman Ibu Mega memilih Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Lalu Pak SBY 10 tahun lewat, Pak Jokowi juga lewat nampaknya gitu. Jadi nggak fair isu ini sebetulnya kita angkat karena semua sudah bukan menjadi masalah hukum, tapi menjadi masalah politik. Nah kalau jawabannya masalah politik, saya kira baru berdebat kita setelah Pilpres. Baru ya kita melihat apakah presiden baru punya determinasi untuk menghilangkan beban sejarah bangsa ini, tidak saja beban dari tahun 90-an, bahkan di masa-masa yang lalu kalau kita masih punya beban sejarah, ya semuanya harus kita buang. Karena itulah yang menyebabkan bangsa ini bisa terbang tinggi kalau bebannya nggak ada. Nah, saya kira gitu Bang Karni. Jadi tolong Bung Rocky mungkin simulasi ini agak berat ini kalau kita bahas malam ini. Oke, saya permudah, saya bantu jawabnya itu ya. Kalau jawaban tadi, kalau pertanyaan tadi, apakah saudara Prabowo Subianto terlibat di dalam pelanggaran HAM 1998? Seharusnya Pak Prabowo bilang begini, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah Pak Jokowi. Karena panglima saya waktu itu adalah Pak Wiranto yang adalah sekarang anak buahnya Pak Jokowi itu. Kan gampang aja kan? Kan yang mesti jawab siapa? Ya panglimanya. Prabowo bisa bilang begini, loh di dalam hierarki ada panglima tertinggi, di situ, silahkan dijawab. Di situ Pak Rocky kurang baca. Kan sudah dijelaskan oleh mereka di berbagai forum publik di media bahwa kasus itu tidak atas perintah pimpinan. Tidak atas perintah pimpinan. Kalau enggak cek, tanya Agung Gumelar, tanya Pak Wiranto, hadirkan. Ya kenapa enggak dituntut? Ini saya pikir sekarang dua-dua berhenti dulu. Coba. Ya, di banyak kesempatan Pak Prabowo sudah menyebutkan beliau adalah prajurit yang diperintah oleh pimpinannya. Itu catatan penting dan beliau tentu sebagai prajurit terikat dalam janji dan sumpah beliau. Jadi itu catatan penting. Kemudian kedua, beliau terbuka sekali dengan proses pengadilan. Tadi disebutkan Bang Fahri, zaman Pak Habibie, kemudian zaman Gus Dur, bahkan di zaman Megawati, kemudian berpasangan dengan Ibu Megawati itu tidak pernah keluar isu-isu HAM ini. Kemudian di zaman Pak Jokowi yang kemudian 4 tahun yang lalu berjanji akan menuntaskan kasus-kasus HAM itu juga tidak diselesaikan, termasuk kasus-kasus HAM yang lain, Talang Sari, kemudian Aceh dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, dan saya mau katakan begini Bang Karni, abuse of power itu bukan hanya sekedar tentang penyalahgunaan kekuasaan, tetapi abuse of power itu juga bisa bermakna ketika kita punya kekuasaan, tidak menuntaskan sesuatu yang kita pahami yang bisa dituntaskan. Itu yang terjadi pada saat ini menurut kami. Bang Karni, saya kira dari tadi kita nggak berbeda. Dalam isu HAM ini kita tidak punya pandangan yang berbeda. Bahwa ada fakta pelanggaran HAM, bahwa negara harus tegaskan, itu yang kita bahas dari tadi. Cuman Anda kan sorot ke kasus novel. Kita juga mengapresiasi Polri ternyata sudah merespons itu. Tapi kita juga mau melihat masa lalu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita seret diskusi ini pada hal-hal yang bersifat
tuduhan, ya misalnya Pak Rocky tadi suruh jawab, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Ya jelas bukan, secara hukum bukan. Siapa bilang Pak Prabowo pelanggar HAM secara hukum? Karena tidak ada peradilan HAM yang mengadili seorang Prabowo Subianto. Tetapi bahwa ada peristiwa, tetapi bahwa ada peristiwa, penculikan dan pilangan, gitu. itu pasti ada yang bertanggung jawab. Dan institusi TNI ketika itu sudah melakukan investigasi. Dan ini sekarang kita dorong pemerintah supaya lakukan investigasi lanjutan. Misalnya sebagai komitmen di dalam debat besok. Bukan berarti ya ini sebuah jawaban dari Pak Jokowi, bukan. Ini sebuah komentar kita. Gitu loh. Thank you. Oke, saya tahu Pak Jokowi nggak mungkin jawab. Jangan bersesautan begitulah. Anda ngomong apa pendapat Anda? Saya terus ya, hak saya tuh ya. Saya ajukan itu sebagai problem. Karena dari awal Pak Jokowi itu tidak punya komitmen terhadap hak asasi manusia. Jangan potong dulu ya, saya terangkan dulu ya saudara Yosodiningrat ya. Pernah dalam forum ini saya terangkan, hari pertama di 2014, debat presiden, tim Jokowi mengatakan hak asasi manusia bukan prioritas kami. Ada di media massa. Jadi itu pretext sebetulnya untuk mengangkat Pak Wiranto. Yang juga namanya ada di dalam dokumen-dokumen internasional pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu ketika nama Pak Wiranto diucapkan ke publik, itu adalah semacam, saya nggak mau sebut kedunguan, tapi semacam ketidaksopanan presiden terhadap para pejuang hak asasi manusia. Presiden tidak sopan mengangkat Pak Wiranto. Nangkap poin saya itu. Jadi dari awal problemnya adalah atau masalahnya adalah presiden tidak tahu masalahnya. Itu soalnya tuh. Dia nggak bisa bedain, sama seperti Pak Yosodiningrat tidak bisa bedain antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan Anda tadi terangkan, ya itu atau Maman juga itu rada konyol kalau kan udah dipenuhi hak asasi manusia itu diberi listrik. Loh hak asasi manusia bukan itu. Hak asasi manusia tidak perlu dipenuhi, dilindungi. Karena hak itu melekat pada saya, pada saudara. Jadi tidak saya peroleh dari saudara. Hak asasi manusia itu dilindungi. Hak warga negara dipenuhi. Itu salah. Hak asasi manusia itu harus diberikan dulu. Dipenuhi dulu. Diberikan oleh Setelah siapa? terpenuhi baru dilindungi. Bagaimana mau melindungi sesuatu yang belum Karena dipenuhi? itu disebut sebagai Presiden hak Jokowi asasi. sejak awal memenuhi hak-hak yang merupakan hak-hak asasi. Nah, ini dia hak dasar dari warga negara. Itu sudah dipenuhi ya, seperti saya uraikan sejak begini awal. nih ya. Jadi kalau Anda Sebentar, mengatakan saya- bahwa saya- itu saya pastikan dilindungi dulu ya. belum dipenuhi, keliru. Pemenuhan dulu baru. Anda berdua aja. Dari siapa? Ya, nggak jelas apa ini. Saya menengahi Bang Rocky sama Ini Ah, segmen inilah ini kekacauan. tinggal 1 menit. Saya harus kasih hak asasi manusia itu. Anda atau dia. Hak asasi manusia itu Bang, saya kira dalam hal ini saya setuju dengan Anda Bung Rocky. Tuh, Hak asasi itu jangan memang bilang setuju dengan saya, bilang dia yang salah. Saya udah pasti benar tuh. hak, saya selesaiin dulu. Hak asasi itu memang melekat pada diri karena sifatnya dia eksistensial, dia bisa ontologis. Jadi dia maka ada prinsip prima facie dalam penegakannya. Nah, tetapi ketika negara dengan kekuasaannya merampas hak itu terjadi yang namanya violations against human rights. Nah, disitulah pelanggaran. Nah, itu yang terjadi pada zaman Orde Baru, Soeharto 30 tahun. Itu yang terjadi dan menumpuk perkara ini sampai hari ini. Tadi itu persoalan, thank you Ya Bang Kari. udah. Ya you cuma mau bilang buat teman Baik, you. cukup. Ada Iya. tinggal 1 menit lagi. Oke, karena itu di situ kalau kita mau bicara tentang soal-soal konseptual tadi seperti diawali oleh Saudara Fahri, itu saudara bikin banyak kekacauan Saudara Yosodiningrat. Saya tambah lagi ya. Dan tolong Saudara Boni terangkan pada beliau nih. Dengar aja. You sebut tadi bahwa Jokowi berhasil menegakkan hak asasi manusia karena hukuman mati dilaksanakan. Karena undang-undang ormas dijalankan. Loh di dalam traktat hak asasi manusia dunia, hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Undang-undang ormas itu melanggar hak asasi Saya manusia. menjelaskan, itu hak saya untuk menjelaskan. Kalau Anda hanya baca pasal 28I, baca 28J, kemudian dalam ICCPR sudah dijelaskan bahwa hak asasi itu yang boleh dilanggar, itu ada yang
non-derogable right dan ada yang derogable right. Salah. Itu hak dasar, hak yang tidak boleh dikurangi, hak untuk diadili Tapi dengan sisi peradilan yang benar. Hak dalam undang-undang tentang HAM sendiri, nyawa yang ada dalam kandungan ibu, seorang bayi yang sudah derogable bernyawa, apa non-derogable? boleh digugurkan, boleh dihilangkan demi Hak asasi keselamatan membunuh orang ibu. derogable apa non-derogable? Dalam keadaan ini, di dalam ICCPR dijelaskan, yang boleh dikurangi hak asasi manusia itu termasuk hukuman mati, antara lain terhadap kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa. Ini kejahatan luar biasa, internasional sudah menyatakan kejahatan narkotik dan kejahatan luar biasa. Kejahatan yang mengancam keselamatan sebuah bangsa. Jadi nggak ada alasan bahwa Anda mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Karena hukuman mati yang dijatuhkan itu sudah melalui proses peradilan yang benar. Terbuka untuk umum, dikoreksi oleh pengadilan di atasnya. Jadi Anda keliru kalau mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu adalah melanggar HAM. Salah itu. Oke, saya nggak mau jawab. Soalnya nanti di rumah, Saudara Boni terangkan pada beliau itu konsep dasar dari hak asasi manusia itu, ya. Ya udah. Bahwa itu tidak boleh diambil dengan alasan apapun nyawa manusia itu. Oke. Baik, cukup. Oke, saya masih boleh lanjut. Ya boleh 1 menit lagi deh saya tambah. 1 menit tadi apa soalnya? Oke, kalau itu saya pindah soal korupsi ya. Korupsi itu sekarang jadi semacam tontonan kelas 3 sebab yang diberitakan adalah KPK menangkap tikus di daerah itu. Sibuk motong ranting pohon, ngejar duit seperak. Akarnya nggak mau dibongkar. Itu soalnya. Zaman SBY itu menterinya ditangkapin semua itu. Akarnya di situ tuh. Kalau sekarang samar-samar. Kepala daerah yang merasa dia bakal ditangkap KPK buru-buru daftar jadi anggota Nasdem. Karena ada jaksa agung di situ. Jadi kita lihat soal-soal semacam ini yang Anda yang dipromosikan. Tapi Bupati Cianjur Nasdem ditangkap juga, Bang. Iya. Iya, jadi jangan melihat ya satu kasus yang seperti itu. Ya tentu aja mesti ada tukar tambah supaya nggak terlalu bagaimana yuk. Kita tahu itu soal. Jadi sebetulnya ini ada 5 kali debat. Dan kita mesti sodorkan soal yang radikal untuk diperdebatkan sebetulnya. Kalau nggak ada di KPU ya kita jalankan di sini. Fungsi ILC kan itu kan. Pak Garbi itu gerakan arah baru ILC itu. Jadi sekali lagi saya nggak ada urusan dengan siapa ingin mendapatkan suara paling banyak. Tapi saya peduli dengan cara kita untuk jujur mengucapkan apa yang menjadi kejengkelan publik. Bukan disensor itu. Nah sekali lagi, ini ada kesibukan lain. Kenapa kita nggak mau debat hal-hal yang fundamental, yang paradigmatik? Karena kita tergoda untuk masuk ke pameran elektabilitas, jumlah massa yang hadir. Kayak kemarin anak-anak UI itu bikin iluni UI, terus ngundang presiden, dan nama saya, nama Fahri segala macam itu tidak boleh masuk kampus. Berarti ada ukuran baru sekarang, masuk kampus UI harus sambil bawa boneka gitu. Kan ajaib, itu yang menyebabkan. Kenapa tadi kita seolah udahlah nggak usah ngomong itu kan KPU udah atur tuh. Jadi kita sendiri cemas untuk bicara hal yang fundamental. Padahal memilih presiden adalah menguji sampai tingkat yang paling fundamental. Konseptualnya tuh. Jadi sekali lagi saya tetap menganggap bahwa duel ini menjadi semacam kepura-puraan bila hal-hal yang konseptual tidak diterangkan oleh tim suksesnya pada calonnya. Saya bagaimana mungkin kalian jadi tim sukses yang tidak kompak sebagai tim kalau soal prinsip hak asasi manusia beda, bertiga nih beda semua kan kacau tuh. Ini Rocky melakukan pencemaran nama baik. Saya tegaskan Bang, saya bukan tim sukses siapapun.
Iya maksud saya, Kamu cek di KPU, nama saya enggak. memang tapi otakmu sama dengan Ya, otak sama tim dengan suksesnya. otak, sama Itu dengan aja. otak kamu kan jubirnya oposisi Iya, kamu. saya menguji dia tadi. Saya menguji dia. Enggak, otak kamu, otak oposisi kok. Oke. Lo mau selesai. apa lagi coba? Kita rehat Siapa yang mau berbohong di sini?